menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini menurut saya sangat unik sekali ya kejadian ini. Bahkan sering kali, yaitu mengkritik pemerintahan lah. Masyarakat butuh makan, bukan butuh infrastruktur. Indonesia tidak baik-baik saja, dan lain sebagainya lah. Kritikan kepada pemerintahan seperti itu. Tetapi di sini ya saya terkejut melihat istri dari AHY ini. Ini bahkan dari akun TikTok Anissa Yudhoyono. Kelihatan Indonesia sekarang ini baik-baik saja. Bahkan kritikan AHY tersebut kalau dilihat dari sini dia tidak mencerminkan apa yang sedang dikritik oleh AHY. Jadi nggak tahu lah, bahkan ketika video di sini viral, kritikan pun banjir. Dan bahkan rekam digital kritikan AHY pun sekarang diumbar lagi. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Lady Sebo. AHY sebut rakyat butuh makan, bukan proyek besar, tapi hidup istrinya bergaya hedon. Rakyat butuh makan, tapi pesta pora. Seperti ini. Joget-joget coy. Ya sebenarnya nggak masalah sih dia hidup hedon, memang kaya raya kan, nggak masalah. Tetapi kan berbeda sekali dengan perkataan AHY pada saat itu, yaitu sering mengkritik masyarakat butuh makan lah, bukan infrastruktur, Indonesia tidak baik-baik saja, sungguh bertolak belakang sekali. Nggak masalah, silakan saja mau hidup hedon karena memang kaya raya ya. Tetapi ya apalagi AHY itu ketua partai dan bahkan juga akan mencalonkan menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Apakah ini bentuk simpatik ya, di mana Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan butuh makan, melainkan Anissa Pohan malah berpesta pora, was, bergaya hedon lah. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira bagaimana ya. AHY menerasikan kelaparan rakyat dari buffet hotel bintang 5 dan gaya hedon dari pesta ke pesta mewah ala putra mahkota. Bagaimana ucapan, kok ada ruhnya? Yang ada jadi guyonan. Sorry bro, rakyat baik-baik saja, masih mampu survive, tidak perlu dipolitisir dan tidak perlu pembelaan. Jauh panggang dari api, gurita Cikeas, and hedoisme. Emang cikal bakalnya dari sononya begitu, susah untuk berubah. Walaupun mengusung tema perubahan. Makanya kalian kebo ngebet banget berkuasa 10 tahun gerombolan mereka bergaya hedon dengan uang rakyat. Korupsi di segala lini pemerintahan. Terus mau jadi ibu negara nomor 2. Mementingkan diri sendiri. Ya seharusnya kalau memang bener kritikan AHY rakyat butuh makan, terus tidak baik-baik saja, seharusnya ya seperti ini jangan sampai dipublikasikan lah. Karena memang menyakiti hati rakyat ya. Apalagi terlihat party lah, walaupun party kecil-kecilan sih, menurut saya ini party besar-besaran karena pasti menghabiskan banyak uang lah. Nah, padahal saya masih ingat betul lah, yaitu di sini ada berita jelek. AHY sebut rakyat butuh makan, bukan gembar-gembor infrastruktur. Gembar-gembor infrastruktur, padahal dia juga gembar-gembor pesta pora. Wow. Dari suara.com, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan sorotan setelah menyentil pemerintahan Indonesia. Ia menyebut rakyat lebih butuh makan ketimbang gembar-gembor infrastruktur. Putra sulung mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ini menyampaikan, jika kondisi Indonesia sekarang tidak baik-baik saja. Ini sering kali loh dinarasikan oleh AHY kalau Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Rakyat butuh makan, tidak butuh infrastruktur. Sekarang logika sajalah. Kalau distribusi kebutuhan pokok tepat pada waktunya dan bahkan juga tidak membutuhkan waktu berhari-hari karena adanya infrastruktur, pasti harga kebutuhan pokok juga stabil. Jadi infrastruktur itu sangat penting sekali untuk mensejahterakan masyarakat, karena masyarakat sangat terbantu dengan adanya infrastruktur. Karena untuk pendistribusian bahan pokok lebih gampang dan juga tidak membutuhkan uang yang sangat banyak, karena infrastruktur sekarang ini cukup memadai. Bayangkan kalau tidak ada infrastruktur, kita mau kirim makanan saja susah dan bahkan menghabiskan uang banyak. Otomatis harga bahan pokok tersebut bisa naik berkali-kali lipat. Seharusnya
AHY itu bangga lah dengan adanya infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Karena dengan pembangunan infrastruktur, kebutuhan-kebutuhan apapun, kebutuhan kesehatan, kebutuhan bahan pokok, dan kebutuhan lainnya bisa tepat pada waktunya, sehingga seharusnya bersyukur lah. Nah, kritikan AHY itu pun langsung mendapatkan balasan dari Direktur Center for Youth, Dedek Prayudi, yang menyebut AHY miskin literasi karena menyampaikan pernyataan tersebut. Bagi saya, statement AHY ini menunjukkan betapa seorang Ketua Umum Partai Demokrat saat ini miskin literasi, sentil loyalis Ganjar, seperti dikutip dari Warta Ekonomi. Kalau dilihat-lihat lagi, kemarin juga mengkritik hutang pemerintah menumpuk dan lain sebagainya. Kritikannya sih itu terus. Katanya sih juga cadangan devisa menipis, padahal cadangan devisa saat ini juga naiknya juga sangat signifikan, dan bahkan hutang untuk pembangunan. Menurut saya nggak masalah karena memang betul-betul terwujud pembangunan nyata di era Presiden Joko Widodo, memang untuk mesejahterakan rakyat. Jadi menurut saya memang nggak apa-apa. Karena dengan dibangunnya infrastruktur juga, investasi dari asing juga banyak yang masuk, sehingga bisa menyerap pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Menurut saya sangat bagus sekali sih infrastruktur yang dibangun saat ini. Tetapi saat ini ya semuanya terungkap lah. Bahkan Anissa Pohan, istri AHY, begitu bangganya lah party bersama teman-temannya tanpa melihat kritikan AHY yang bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Anissa Pohan. Menurut saya sungguh terlalu lah. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Kedatangan Bunda Korla di Jakarta membuat banyak publik ingin bertemu. Salah satunya Anissa Pohan. Istri Agus Harimurti Yudhoyono ini sengaja mengundang Bunda Korla di acaranya bersama sahabat-sahabat. Tak disangka Bunda Korla masih meluangkan waktu di tengah padatnya jadwal di Indonesia. Dibantu oleh Ivan Gunawan, Anissa Pohan bisa mengundang Bunda Korla dan mempertemukan seleb TikTok ini dengan teman-teman Indonesia yang juga ngefans. Karena aku nggak mau happy sendiri, pengen teman-teman aku juga happy karena kehadiran Bunda alhamdulillah terwujud dengan nyata, tulis Anissa di unggahannya. Anissa memang sengaja mengumpulkan teman-temannya untuk bertemu Bunda Korla secara langsung. Bunda pun sangat humble, bahkan semua teman Anissa diciumi satu persatu. Bunda Korla tetap terlihat ceria meski sangat capek sekali. Ivan Gunawan juga turut hadir sebagai sahabat Bunda Korla yang menemani selama di Jakarta. Sepanjang acara pun Bunda Korla selalu bisa menghidupkan suasana. Anissa diketahui memang fan berat Bunda Korla, bahkan sempat menemuinya saat liburan di Jerman. Awalnya nggak mau nyanyi karena suara habis, tapi tiba-tiba goyang, berdiri humble mic dan nyanyi, tulis Anissa Pohan lagi. Anissa mau menularkan kebahagiaan pada teman-temannya saat bertemu Bunda Korla. Ibu-ibu sosialita ini begitu terhibur dengan kedatangan Bunda ini di acara mereka yang digelar privat. Dadakan, Anissa Pohan bisa juga bertemu Bunda Korla bareng sahabat-sahabatnya di Jakarta. Seru banget, ujarnya. Bahkan diketahui Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal itu dia ungkapkan saat dia memberikan sambutan dalam Rapimnas partai di Nahkodainya. Dapat kita simpulkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ujar AHY dalam sambutannya pada Kamis 15 September 2022. AHY juga menggambarkan kebebasan sipil, penegakan hukum hingga kondisi ekonomi Indonesia saat ini menjadi keluhan di masyarakat. Salah satunya dengan kenaikan harga BBM yang menyebabkan meroketnya harga kebutuhan sembako di masyarakat. AHY juga menyindir berbagai program infrastruktur pemerintah yang dianggap tidak tepat selama pandemi ini hingga saat ini, terutama di tengah kenaikan harga BBM. Bahkan pelaku UMKM juga ikut terkena imbasnya, seiring kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite dan juga solar. Jangan sampai salah mengalokasikan anggaran terbatas dan masih lemah. Bukan kita mengatakan infrastruktur itu salah, tapi tolong waktunya dikaji, terangnya. Hal lain yang disayangkan oleh putra sulung SBY, yakni polarisasi atau politik identitas terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan bisa memecah belah anak bangsa, sehingga menjadi kepentingan bersama untuk menghilangkan hal tersebut. Demokrat mengklaim politik identitas atau polarisasi politik yang terjadi bukan disebabkan oleh Partai Mercy, termasuk masih munculnya wacana Presiden 3 periode.
Menurutnya, jika hal itu tetap berlanjut, maka melanggar konstitusi yang ada, sehingga harus kita tolak. Ada upaya melanggengkan kekuasaan. Kekuasaan tanpa batas itu akan ganjal juga. Tentu akan meruntuhkan sendi-sendi di masyarakat dan berpolitik. Ada wacana presiden 3 periode itu tidak demokratis dan inkonstitusional, ujarnya. Bahkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa dengan AHY mengatakan, kondisi Indonesia saat ini sedang tidak dalam keadaan baik. Menurutnya, situasi Indonesia dalam 2 tahun belakangan mengalami tekanan berat dan dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. 2 tahun kita menghadapi terpaan pandemi dengan segala dampaknya yang dahsyat, kata AHY dalam penutupan Sekolah Demokrasi 5 yang diselenggarakan LP3S secara hybrid pada Minggu 4 September yang lalu. Bukan hanya meluluh lantakkan kehidupan bermasyarakat, terutama ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang juga sangat terpukul akibat terbatasnya ruang untuk mendapatkan penghasilan dan pendapatan yang layak. Tetapi juga di berbagai sektor lainnya, banyak yang menjadi korban, banyak yang meninggalkan atau merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai dan dibanggakannya, jelas dia. AHY juga menuturkan, situasi semakin diperparah dengan perang antara Rusia dan Ukraina hingga ketegangan geopolitik yang mulai terjadi di berbagai belahan dunia. Kita juga tahu dunia semakin penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kompleksitas, dinamika, dan bisa dikatakan sulit untuk bisa diketahui kapan akan ada titik terangnya. Perang Rusia-Ukraina, ketegangan geopolitik terjadi di mana-mana, termasuk di pekarangan rumah kita di kawasan Asia Pasifik, Asia Timur, ucap AHY. Kekuatan besar di dunia Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang juga terus berseteru terkait isu-isu strategis termasuk Taiwan dan Laut Cina Selatan. Belum lagi kita berbicara berbagai permasalahan dan tantangan di abad 21, lanjut dia. Meski situasi dunia saat ini tidak menentu, AHY mengatakan bukan berarti Indonesia tidak memiliki peluang untuk bangkit menjadi negara maju. Sebab Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Oleh sebab itu, AHY mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam menghadapi situasi sulit ini. Ia meyakini Indonesia memiliki masa depan yang cerah jika masyarakat mau berusaha dan memiliki optimisme yang tinggi. Tentu banyak peluang, bagi kita harus menyadari banyak tantangan dan kejutan yang harus kita siapkan langkah-langkah mitigasinya. Kalau tidak, kita hanya akan jadi penonton dan akan kalah di tengah-tengah gerusan zaman dengan berbagai lompatan transformasional, terutama di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, kata AHY. Tentu sebagai bangsa besar, kita tidak boleh berpikir 1-2 langkah ke depan, tapi harus visioner dan juga futuristik, melihat masa depan kita dengan penuh optimisme, ujar AHY. Bahkan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan sorotan setelah menyentil pemerintahan Indonesia. Ia menyebut rakyat lebih butuh makan ketimbang gembar-gembor infrastruktur. Putra sulung mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ini menyampaikan jika kondisi Indonesia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kritikan AHY itu pun langsung mendapatkan balasan dari Direktur Center for Youth and Population Center, Dede Prayudi. Ia menyebut AHY miskin literasi karena menyampaikan pernyataan tersebut. Bagi saya, statement AHY ini menunjukkan betapa seorang Ketua Umum Partai Demokrat saat ini miskin literasi. Sentil loyalis Ganjar Pranowo ini seperti dikutip dari wartaekonomi.co, jaringansuara.com pada 23 November 2022. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat memiliki dampak positif bagi rakyat, terutama dalam pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komitmen pembangunan Jokowi tentu turut berimbas positif pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bagi masyarakat kota besar, namun juga turut menyentuh hingga pelosok desa, jelasnya. Kader Partai Solidaritas Indonesia ini melanjutkan, pembangunan infrastruktur juga memicu pertumbuhan inklusif pada sektor ekonomi dan menekan angka ketimpangan. Indikator ketimpangan rasio Gini yang diwariskan SBY ke Jokowi 0,414 pada 2014. BPS mencatat pada September 2019 rasio Gini berhasil ditekan menjadi 0,380 paparnya.
memang sempat naik menjadi 0,385 pada Desember 2020 karena COVID, tapi sekarang sudah mengalami tren penurunan, yakni di angka 0,381 pada September 2021, lanjut Dedek. Tak sampai di situ saja, Dedek juga membalas perbandingan pemerintahan SBY dengan Jokowi. Ia menyebut bahwa ketimpangan di era SBY jauh lebih besar dibandingkan pemerintahan Presiden Jokowi. Justru di era SBY ketimpangan malah meroket 0,320 pada saat SBY dilantik 2004 menjadi 0,414 pada SBY turun tahta tandasnya. Sebagai informasi, AHY sebelumnya mengatakan bahwa rakyat sekarang ini tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur yang dibesar-besarkan. Rakyat menurut AHY hanya membutuhkan makan bagi keluarga, serta tidak ingin hal-hal yang mewah. Mereka rakyat hanya ingin bisa makan, betul? Makan yang baik, yang layak buat istri, buat anak, buat keluarga. Sederhana, ucap AHY dalam pelantikan serentak pengurus DPC Partai Demokrat se-Jabar pada Sabtu 19 November 2022. Mereka tidak ingin yang luar biasa mewah, tidak. Mereka hanya ingin anak-anaknya bisa sekolah, bisa dapat kerja, betul, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, sambungnya. Bahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui naik pesawat kelas ekonomi Garuda Indonesia untuk terbang menuju Singapura demi menghadiri wisuda putra bungsunya Kaisang Pangarep. Jokowi menegaskan kedatangannya di Singapura itu merupakan urusan pribadi, sehingga Presiden ke-7 RI itu tak menggunakan fasilitas negara, termasuk pesawat kepresidenan, meski beberapa pas pampres mendampinginya di negeri singa demi pengamanan. Saya datang ke Singapura untuk urusan keluarga, bukan kunjungan kenegaraan, jadi saya tak pakai fasilitas negara, ujar Jokowi. Aksi Jokowi naik pesawat kelas ekonomi menggelitik dunia internasional. Sejumlah media asing ramai membahas Presiden Jokowi yang naik kapal terbang umum layaknya warga biasa. Media Inggris BBC pada Sabtu 22 November 2014 menuliskan laporannya bertajuk Indonesia Presiden Flight Economy to Soon Graduation. Dituliskan BBC bahwa Jokowi naik pesawat komersial dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng. Dia berada di pesawat bersama para penumpang lain. Kondisi ini membuat para penumpang lain termasuk wisatawan heran, tulis BBC. Penumpang tak menyangka di tengah-tengah mereka ada presiden rela naik pesawat biasa. Portal berita Singapura, The Real Singapore, juga menuliskan sudut pandang Jokowi yang memilih naik pesawat komersial dengan judul Indonesian President Jokowi Flies Economy Class to Visit Soon Graduation in Singapore. Dimuat The Real Singapore, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto mengatakan Jokowi naik pesawat komersial dengan menggunakan uang dari kantong pribadinya sendiri. Ongkos pesawat dari uang Pak Presiden karena dia terbang untuk urusan keluarga, kata Andi Wijayanto. Media Australia, ABC juga mewartakan kisah Jokowi naik kapal terbang ekonomi dengan berita bertajuk Indonesia New President Joko Widodo goes abroad by flying economy to see soon graduate in Singapore. Semoga pejabat lain bisa mengikuti langkah Jokowi naik pesawat kelas ekonomi, kata seorang pengguna Twitter tersebut. Bahkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal itu diungkapkan saat dia memberikan sambutan dalam Rapimnas, partai yang dinakodainya. Dalam kita simpulkan, Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kata AHY dalam sambutannya pada Kamis 15 September yang lalu. AHY juga menggambarkan kebebasan sipil, penegakan hukum hingga kondisi ekonomi Indonesia saat ini menjadi keluhan di masyarakat. Salah satunya dengan kenaikan harga BBM yang menyebabnya meroket harga kebutuhan sembako di masyarakat. AHY juga menyindir berbagai program infrastruktur pemerintah yang dianggap tidak tepat selama pandemi ini, terutama di tengah kenaikan harga BBM. Bahkan pelaku UMKM juga ikut terkena imbasnya, sering kenaikan harga bahan bakar minyak, jenis Pertalite dan juga solar.